Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1444, koalisi tentara Eropa yang bergabung dalam pasukan salib kalah telak dalam pertempuran dengan pasukan Utsmaniyah. Islam pun berjaya di kawasan Eropa. Perjanjian damai antara Utsmani dan Hongaria yang disepakati sebelumnya dikhianati, dan akhirnya pertempuran Varna terjadi pada 10 November 1444 di dekat Varna, Bulgaria Timur. Tentara Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Murad II berhasil mengalahkan pasukan gabungan Hongaria, Polandia, dan Wallachia yang dipimpin oleh Va dari Polandia, juga Raja Hongaria, Hunyadi Janos, yang bertindak sebagai komandan pasukan gabungan Kristen, dan Mircea II dari Wallachia. Pertempuran ini merupakan pertempuran terakhir dalam Perang Salib Varna. Perang Salib Varna adalah kampanye militer yang dilancarkan oleh beberapa raja Eropa untuk menghentikan perluasan wilayah Kesultanan Utsmaniyah di Balkan pada tahun 1443 dan 1444. Perang Salib ini diserukan oleh Paus Eugene keempat pada tanggal 1 Januari 1443. Di tahun ketika Hongaria sedang krisis, akhirnya para bangsawan melantik raja baru dengan niat agar pemerintahan kerajaan Hongaria bisa lebih kuat melawan eksistensi dakwah Kesultanan Utsmaniyah. Dan benar, para bangsawan Hongaria melantik Raja Vladislav III dari Polandia yang masih muda sebagai Raja Hongaria dan mengharapkan bantuan darinya untuk mempertahankan Eropa Timur dari Kesultanan Utsmaniyah. Di saat yang sama kala itu, Hongaria sedang dalam fase gencatan senjata dengan Kesultanan Utsmaniyah selama 10 tahun. Sultan Murad II kala itu menjadi pemimpinnya, menyepakati perjanjian damai sementara. Begitu selepas menandatangani perjanjian, Murad II pun kembali ke Anatolia. Ini adalah ibu kota dinasti Utsmaniyah kala itu. Di tahun 1444, itu pula lah Sultan Murad II memutuskan untuk pensiun dari kursi kesultanan. Beliau mengangkat putranya, yaitu Mehmed II, yang kita mengenalnya sebagai Muhammad Al-Fatih, sebagai sultan di usia yang masih belia, yakni 12 tahun. Mereka tahu sultan baru bernama Mehmed II itu masih terlalu muda. Itulah kemudian yang membuat Hongaria meminta bantuan Republik Venesia dan Paus Eugene keempat untuk membentuk koalisi besar yang akan menghancurkan Kesultanan Utsmaniyah selama-lamanya. Mereka tak ingin kehilangan kesempatan emas ini. Terkumpullah 11 kekuatan besar yang bergabung di bawah kepemimpinan Vladislav, Raja Muda Hongaria. Semuanya memiliki alasan masing-masing untuk menghentikan laju pertumbuhan dakwah Kesultanan Utsmaniyah di Eropa Timur. Setelah mendengar berita ini, Mehmed II menyadari bahwa ia masih terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk mengalahkan koalisi ini. Ia meminta agar ayahnya kembali untuk memimpin pasukan. Tetapi Murad II menolak. Mehmed II marah kepada ayahnya yang sebelumnya sudah pensiun dan hidup dengan tenang di Anatolia Barat Daya. Ia menulis, "Jika kamu adalah sultan, datang dan pimpin pasukanmu. Jika saya adalah sultan, dengan ini saya memerintahkan kamu untuk datang dan memimpin pasukanku." Hanya selepas menerima surat ini, Murad II sepakat untuk memimpin pasukan Utsmaniyah. Murad II tahu bahwa ini adalah saat yang genting. Ia harus membantu anaknya yang sedang membutuhkan kehadirannya. Akhirnya Murad II dilantik lagi menjadi sultan dan berangkat bersama sekitar 50.000 mujahid Kesultanan Utsmaniyah menuju ke arah Eropa. Bertemulah dua pasukan besar di sebuah tempat bernama Varna yang terletak di Bulgaria Timur. Pasukan Eropa sangat percaya diri. Mereka tidak hanya menyiapkan pasukan darat, bahkan juga menyiapkan pasukan laut untuk memblokade Selat Dardanella dan Laut Hitam. 9 November 1444, sekitar 50.000 pasukan Utsmani telah berkumpul di Varna. Munculnya pasukan Utsmani di Varna dengan begitu cepat tak diduga-duga oleh pasukan salib. Pada 10 November 1444, kedua pasukan antara Utsmani dan pasukan salib sudah berhadap-hadapan. Keduanya berada dalam posisi siap tempur. 10 November 1444 pagi hari,
Seluruh pasukan salib sudah berbaris di Varna. Pasukan salib membelah menjadi 3 posisi, di tengah, sayap kanan, dan sayap kiri. Sementara di pihak Utsmani, pasukan Yanisheri, sebuah pasukan khusus yang sangat ditakuti karena begitu terlatih, sudah siap berada di barisan depan. Murad II memimpin pasukan Utsmani dalam perang itu. Sultan Murad II menyiapkan secara jenius di mana pasukan infanteri dan diposisikan di mana pasukan berkuda. Sementara pasukan Eropa merasa posisi mereka sudah dalam keadaan terbaik. Mereka salah menyangka bahwa Sultan Murad II memiliki kemampuan taktik yang jitu. Pasukan elit Janissary ditugaskan berada di jantung pasukan Utsmaniyah. Beberapa diberi tugas membuat parit dan kayu tajam untuk menghalangi laju pasukan berkuda Eropa. Pasukan lainnya ditempatkan Sultan Murad di dataran yang cenderung lebih tinggi dari posisi pasukan Eropa. Pertempuran pun meletus di pagi itu. Perang berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Di sayap kanan pasukan salib ternyata berantakan. Tentara Islam berhasil menang. Awalnya pasukan berkuda Utsmaniyah menyerang lebih dulu, namun berhasil dipatahkan oleh pasukan Eropa. Sekitar 2/3 durasi pertempuran didominasi dengan serangan Utsmaniyah yang berhasil dipatahkan. Eropa merasa di atas angin, namun hal ini membuat Raja Vladislav tak menghiraukan nasihat panglimanya. Ia ingin buru-buru mengakhiri pertempuran dengan menembus jantung pasukan Utsmaniyah. Hanya dengan sedikit pasukan ia memimpin penyerangan menuju tenda Sultan Murad. Namun ternyata kuda-kuda musuh ditahan dengan kayu tajam yang menghalangi laju kavaleri. Mereka berusaha menyerbu infanteri Janissary dan menangkap Sultan Murad. Tetapi di depan tenda Murad, kuda Vladislav jatuh ke dalam perangkap dan ia ditebas oleh tentara Utsmaniyah bernama Koja Hasar. Melihat hal itu, runtuhlah semangat pasukan musuh. Di saat yang sama pasukan Utsmaniyah menghimpit dari depan dan belakang, kanan dan kiri, sehingga kerugian pasukan Eropa sangat besar. Mereka kehilangan sekitar 15.000 tentara, raja yang tewas dan panglima yang ditawan. Setelah itu pasukan Utsmani melakukan serangan besar-besaran mengarah ke pasukan salib. Barisan pasukan salib sudah kocar-kacir. Tentara Kristen dikejar pasukan Utsmaniyah dengan cara yang teratur. Sayap kanan pasukan salib berusaha melarikan diri ke benteng kecil Galata di sisi Danau Varna. Tapi dalam pelarian itu banyak yang tewas di rawa sekitar Danau Varna. Disitulah Kardinal Cizarini juga ditemukan tewas karena melarikan diri. Pasukan sayap Utsmaniyah lainnya menyerang pasukan Hongaria dan Bulgaria yang dipimpin Michael Zilagiy. Pasukan Sipahi milik tentara Utsmani berhasil memukul mundur tentara salib ini. Kepanikan melanda bala tentara salib. John Hunyadi menerapkan strategi menghindari pasukan Utsmaniyah. Awalnya Sultan Murad II juga merasa bahwa tentara Utsmaniyah kalah. Namun tidak sampai 3 hari kemudian beliau menyadari bahwa kaum muslimin menang. Kekalahan telak pasukan salib ini membawa berita buruk bagi seluruh bala tentara Eropa. Mereka begitu takut dengan kekuatan pasukan Utsmani kala itu. Hebatnya lagi, kemenangan Kesultanan Utsmaniyah di Varna diikuti oleh kemenangan selanjutnya dalam pertempuran Kosovo kedua pada tahun 1448. Kemenangan itu menghalangi negara-negara Eropa mengirimkan bantuan militer yang penting kepada Bizantium selama pengepungan Utsmaniyah atas Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II di kemudian hari.